Potensi budaya itu bukan hanya berskala lokal ataupun nasional, bahkan dia berskala internasional. Bahwa sesungguhnya patung-patung megalit Pasemah itu adalah monumen dari keragaman Nusantara ini. Jangan lupa subscribe. Tetap bersama kami, Jelajah Sumsel. Membicarakan Sumatera Selatan, saya sudah melakukan penelitian dan saya perhatikan kurang lebih 1 dasawarsa 10 tahunan. Sumatera Selatan ini sesungguhnya memiliki potensi budaya yang sangat luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Potensi budaya itu bukan hanya berskala lokal ataupun nasional, bahkan dia berskala internasional. Ada 2 tonggak, atau istilah saya itu ada 2 cagak budaya di Sumatera Selatan ini yang sudah berlangsung lama dan bahkan fenomenal di wacana dunia. Yang pertama adalah budaya tinggi pada masa prasejarah. Di era prasejarah, di bumi Sumatera Selatan ini, atau yang dikenal bumi Batanghari 9, tepatnya di dataran tinggi Pasemah, di Bukit Barisan bagian selatan, itu ada tradisi megalitik. Berdasarkan hasil penelitian kawan-kawan arkeologi, tradisi megalitik di bumi Pasemah itu, menurut Van Heckeren misalnya, itu berlangsung sejak 500 sebelum Masehi. Namun secara arkeologis juga dikatakan tradisi megalitik di Indonesia itu sudah berlangsung sejak 2000 sebelum Masehi. Nah, tradisi megalitik yang ada di bumi Pasemah itu ternyata memiliki kekhasan atau keunikan dibanding tradisi megalitik yang terdapat di wilayah lain di Indonesia. Sebut saja misalnya di Poso. Di sana ditemukan totem-totem megalitik. Di sana ditemukan kubur batu. Di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, juga ditemukan kubur batu. Di Sulawesi Selatan, di Toraja tepatnya, ditemukan menhir-menhir megalitik. Nah, di Sumatera Selatan, tepatnya di Bukit Barisan bagian selatan, di bumi Pasemah, itu tradisi megalitiknya ternyata beragam. Artefak-artefak ritual yang mereka tinggalkan juga beragam jenisnya. Ada patung, ada kubur batu, ada lumpang batu, ada menhir, ada batu datar, dan beberapa lainnya. Namun, yang menjadi keunikan utamanya adalah ternyata di bumi Pasemah ini sangat banyak sekali situs-situs megalitiknya itu yang memiliki patung-patung megalitik. Nah, patung-patung megalitik inilah
atau patung megalit inilah yang menjadi ciri khas dari tradisi megalitik di bumi Pasemah. Namun, setelah diteliti dan berdasarkan data arkeologi, ternyata bukan hanya patung yang memiliki ciri-ciri kerupaan atau seni rupa. Selain patung, di bumi Pasemah juga ada kubur batu. Nah, di kubur batu itu, di dinding bagian dalamnya terdapat lukisan-lukisan megalitik. Artinya sudah ada patung dan juga sudah ada lukisan. Selain itu, menhir di bumi Pasemah juga memiliki relief. Artinya menhir itu tidak hanya tiang batu berdiri tegak, tapi dia juga sudah dipahat sehingga ada reliefnya. Juga pada patung-patung megalit Pasemah, pada atribut-atributnya ternyata juga memiliki semacam motif hias. Di antaranya diterapkan pada gelang. Pada gelang patung-patung megalit itu cenderung memiliki ragam hias. Bahkan dari perupaannya diketahui, dapat diduga bahwa gelang-gelang itu adalah gelang-gelang logam. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang saya lakukan atas artefak tual dari megalitik Pasemah ini, diketahui ternyata megalitik Pasemah mengandung unsur-unsur karya seni rupa. Maka dari itu, saya mencoba melihat artefak-artefak megalit bumi Pasemah ini dari sudut pandang seni rupa. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bukan hanya ada patung, tapi juga ada lukisan, ada ragam hias, ada relief. Ini yang membedakan megalitik Pasemah dengan megalitik di daerah lain. Kita sebut saja misalnya, ketika kita ke Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Maros, di sana hanya ditemukan tinggalan-tinggalan berupa lukisan di dinding gua-gua batu. Jadi tidak ada patung, dia hanya berwujud lukisan. Artinya hanya satu unsur dari karya seni rupa. Di Lombok misalnya, juga hanya ditemukan kubur batu tanpa ada lukisan-lukisan di dinding kubur batunya. Di Toraja hanya ada menhir polos tanpa dipahatkan relief. Di Poso, di daerah Sulawesi Tengah, ditemukan totem-totem, tidak ada lukisannya. Artinya, kalau kita bicara megalitik bumi Pasemah, maka kita bisa bicara seni rupa megalit. Mengapa? Karena di bumi Pasemah selain ada patung, juga ada lukisan, ada relief, dan ada motif hias atau kecenderungan menghias. Itu sebabnya dalam penelitian saya kemarin, saya menggunakan pisau bedah ilmu seni rupa dalam melakukan penelitian terhadap patung-patung megalitik Pasemah. Berdasarkan hasil kajian saya dengan ilmu seni rupa, diketahui bahwa
ternyata proses penciptaan atau proses perupaan patung-patung megalit di bumi Pasemah ini tidaklah menggunakan konsep keindahan yang dikenal seperti sekarang sebagaimana yang kita ketahui, yaitu estetika. Karena di bumi Pasemah, megalit bumi Pasemah ini berlangsung jauh sebelum adanya konsep keindahan atau filsafat estetika. Dengan demikian, menjadi pertanyaan dan menjadi perhatian dengan konsep apa mereka memahat patung-patung megalit itu atau melukis lukisan dinding di dinding kubur batu itu. Nah, dari kajian saya, ternyata ditemukan satu konsep penciptaan rupa atau konsep perupaan yang saya sebut konsep puyang. Mengapa konsep puyang? Karena berdasarkan kawan-kawan arkeologi dikatakan bahwa tradisi megalitik itu pada prinsipnya adalah pemujaan arwah leluhur. Artinya, artefak-artefak megalit itu sebagai media untuk pemujaan arwah leluhur. Ketika saya melakukan studi lapangan, termasuk ke Toraja, diketahui memang megalit selalu berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Sehingga saya berkesimpulan, leluhur di Sumatera Selatan, tepatnya di bumi Pasemah, itu disebut puyang atau nenek moyang. Karena itu, saya memutuskan, saya klaim bahwa konsep penciptaan patung-patung maupun lukisan dan lain-lain itu pada saat itu adalah konsep puyang. Jadi, konsep puyang ini adalah salah satu fenomena dari estetika awal. Karena dengan konsep puyang ini, para leluhur dulu menciptakan patung, lukisan, dan lain sebagainya. Sebagaimana juga para seniman membuat patung, membuat lukisan pada saat ini adalah dengan konsep estetika. Artinya, ada keselarasan antara konsep puyang dengan konsep estetika. Dan artinya juga di Nusantara sebelum ada konsep estetika telah memiliki konsep penciptaan rupa yang disebut konsep puyang. Hasilnya bisa kita lihat berupa patung-patung megalit Pasemah, lukisan-lukisan di dinding kubur batu Pasemah, relief di menhir Pasemah. Semuanya itu diciptakan, dipahat, dilukis dengan konsep puyang. Nah, bagaimana relevansinya dengan konsep estetika? Tentu, dalam hal seni rupa, konsep estetika itu akan selalu berurusan dengan konsep bentuk, keindahan bentuk. Misalkan patung. Dalam konsep estetika, dia harus memiliki proporsi yang disebut proporsional. Komposisi bentuknya harus harmonis. Dia harus dipahat dengan menghasilkan terang gelap. Dia harus dipahat dengan menampakkan tekstur pada permukaan patungnya. Nah, itulah kalau kita bicara konsep estetika. Dalam hal konsep puyang, patung megalit Pasemah juga dipahatkan berdasarkan aturan-aturan konsep puyang itu sendiri. Dengan demikian, kalau kita katakan bahwa patung megalit Pasemah itu bentuknya
tidak proporsional itu tidak tepat. Mengapa? Karena patung megalit Pasma tidak diciptakan dengan konsep estetika. Patung megalit Pasma diciptakan dengan konsep puyang. Sehingga bacaan patung megalit Pasma itu berbentuk pendek atau tidak proporsional, gemuk, itu tidak tepat. Karena menurut konsep puyang, seperti itulah bentuk yang bisa menjadi media untuk pemujaan arwah leluhur. Mengingat arwah leluhur yang melindungi, sehingga arwah leluhur itu harus terlihat besar. Itu sebabnya tradisi megalit cenderung menggunakan batu-batu besar. Antara lukisan di dinding-dinding kubur batu dan patung-patung megalit Pasma juga melihatkan benang merah secara bentuk. Jadi, bisa disimpulkan bahwa lukisan ataupun patung itu berada satu rentang masa perkembangan, satu periode. Nah, itu salah satu potensi di Sumatera Selatan sebagai potensi budaya. Karena patung megalit Pasma ini hanya satu-satunya terdapat di bumi Pasma. Di wilayah lain tidak ada. Apalagi patung-patung megalit Pasma itu secara bentuk dan sikapnya selalu tidak sama atau tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan bentuk. Semua patung-patung itu berbeda-beda baik bentuk maupun sikapnya. Mungkin saja objeknya manusia menunggang gajah. Tetapi ketika di situs lain ada manusia menunggang gajah, maka sikapnya berbeda dengan situs yang berikutnya. Saya simpulkan bahwa sesungguhnya patung-patung megalit Pasma itu adalah monumen dari keragaman Nusantara ini. Jangan lupa subscribe. Tetap bersama kami, Jelajah Sumsel.